بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang maha agung dan maha mulia. Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan penyayang. Zatnya adalah zat yang memiliki segala sifat-sifat yang agung dan mulia. Segala sifat dan perbuatannya, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat menunjukkan akan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mensyukuri nikmat Islam, kita mensyukuri nikmat iman, kita mensyukuri nikmat Al-Qur'an dan sunnah yang dengan hidayah-hidayah ini, dengan cahaya-cahaya ini, seseorang yang dia semakin menghadapkan dirinya kepada apa yang Allah anugerahkan kepadanya berupa nikmat Islam dan iman, Al-Quran dan sunnah ini, maka akan membuat hidupnya jauh lebih baik, membuat hidupnya menjadi lebih hidup, membuat kebaikan-kebaikan itu datang dari segala penjuru terhadap dirinya, ke dalam hatinya, ke dalam kehidupannya, ke dalam rumah tangganya. Dan tidaklah seseorang mengalami kegalauan, kekelaman di dalam kehidupannya, kesedihan, tidaklah hal itu terjadi kecuali karena dia menjauh dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali di situ mengandung kebaikan dan kebahagiaan bagi hambanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu kecuali di situ akan menyebabkan seseorang semakin sedih dan galau. Ikhwatal iman, di antara perintah yang Allah perintahkan bagi kita semuanya adalah untuk ghaddul basar, menahan pandangan mata. Dan kita saat ini berada di suatu zaman yang sangat membutuhkan untuk menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar dari lawan jenis yang itu di antara syahwat terbesar yang tidak pernah kita mengalami suatu zaman di mana fitnah lawan jenis ini begitu gampang dan mudahnya ditawarkan kepada kita walaupun kita tidak mengharapkan dan mencarinya, bahkan hanya dengan sekedar notifikasi dan iklan yang lewat begitu saja. Bukan sekedar itu, tapi juga segala hal yang kita lihat dengan pandangan mata kita, yang sebagian besarnya adalah tawaran-tawaran dari segala kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, sehingga hati kita sedih, hati kita galau dengan hal-hal remeh yang belum bisa kita dapatkan. Kita terpikir tentang jam tangan tertentu, sepeda tertentu, motor tertentu, rumah tertentu, mobil tertentu. Bahkan terkadang misalnya ketika kita datang ke masjid seperti ini, Masya Allah si full naik kendaraan ini, kendaraan saya seperti ini, kapan saya punya seperti itu? Dan terus demikian, akhirnya hati kita bagaikan sampah
hati kita sampah isinya. Hal-hal yang membuat kita galau, yang semuanya ini atau sebagian besarnya tidak memberikan maslahat sedikit pun untuk dunia, karena sebagian besar yang kita harapkan itu adalah semakin mengeluarkan uang kita, dan apalagi untuk akhirat kita. Maka sebagaimana kita mengetahui pepatah, mulutmu harimaumu, juga seperti itu juga matamu adalah harimaumu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha ayat 131, "Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami coba mereka dengannya. Jangan mudah-mudah kamu menggunakan kedua matamu, kamu melihat ke sana kemari, melihat segala kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kami berikan dengan kesenangan-kesenangan dunia itu, linaftinahum fih, supaya kami memfitnah dan menguji mereka dengan kesenangan-kesenangan itu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, apapun benda itu, kita mengharapkan, saya pengen punya sepeda seperti ini, saya pengen punya jam tangan seperti itu, saya pengen handphone seperti ini, saya pengen gadget ini, saya pengen motor ini, saya mengharapkan rumah itu, dan saya mengharapkan istri seperti ini dan yang lain sebagainya. Mereka yang sudah punya sedang terfitnah dan teruji dengan apa yang sedang mereka miliki tersebut. Linaftinahum fi, karena kami menguji mereka dengan apa yang mereka miliki. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Tuhanmu, karunia Tuhanmu yang telah Allah berikan kepadamu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dan lebih abadi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, jangan pernah kamu memanfaatkan kedua matamu untuk melihat dengan kekaguman dan mengulang-ulang pandanganmu untuk melihat terhadap segala kesenangan-kesenangan kenikmatan dunia, baik berupa makanan-makanan tertentu, minuman-minuman yang nikmat. Karena ini juga di antara fitnah yang dia tawarkan kepada kita. Setiap hari muncul masakan menu baru, restoran baru, mall baru, ini dan terus sebagainya. Dan kita dengan terus ditawarkan, dan semakin banyak tawaran apakah semakin mudah bagi kita? Berapa banyak dari kita gara-gara adanya aplikasi dengan mudahnya untuk membeli makanan ini dan itu, mau makan apa jadi bingung, ya? Padahal dengan sederhana dia masak telur dengan nasi dan kecap dan sambal itu sudah jauh nikmat luar biasa. Tapi karena banyaknya penawaran, apa ya, makan apa ya, pilih mana ya, di mana dan sebagainya, habis waktu kita untuk memilih dan memilih. Ikhwatal iman, pakaian yang indah, rumah-rumah yang mewah, wanita-wanita yang cantik, dan itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia, bunga-bunga kehidupan dunia, yang hati-hati orang-orang yang tertipu menikmati hal tersebut, kagum dengan melihat hal-hal itu. Mereka menyenanginya dengan lupa dari kehidupan akhirat. Siapa mereka ini? Orang-orang yang zalim, yang sedang zalim terhadap diri mereka sendiri. Dan padahal segala apa yang kita inginkan ini begitu cepatnya sirna dan pergi. Subhanallah ikhwatal iman, sifatnya dunia itu indah dan bagus ketika belum dimiliki. Ini diantara sifatnya dunia. Antum lihat apapun yang sudah antum punya saat ini, kemarin-kemarin bagian dari apa yang antum belum punya dan antum inginkan. Saya pengen punya pakaian seperti itu, mobil seperti ini, kendaraan seperti itu, wanita yang dan sebagainya yang kita pakai. Kita mengharapkan kemarin-kemarin, saya pengen punya ini seperti. Kapan hal itu bagus? Ketika kita sedang mengharapkan untuk memilikinya. Setelah punya, biasa saja.
Ya, ternyata gadget yang saya harapkan setelah saya pegang, ya Allah, cuman segini saja. Ini sifatnya dunia. Dan akhirnya apa yang terjadi, ikhwatal iman? Terus kita melihat bahwa milik orang lain lebih bagus dari apa yang kita punya. Selalu seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang akibatnya segala kesenangan dunia ini begitu cepatnya sirna dan pergi, membunuh yang mencintai dan menyenanginya. Dan kemudian dia menyesal. Dan apa artinya penyesalan setelah dia pisah dengan apa yang dia suka atau dia meninggalkan apa yang dia cintai? Seseorang yang begitu kagumnya dengan rumah tinggalnya misalnya, dia hiasin, dia bagusin ini dan itu dan lain sebagainya. Dia jaga setiap perabot-perabotnya. Dia, subhanallah, semakin banyak perabot, semakin repot hidupnya. Ya, kenyataan seperti ini. Karena ini dunia, bukan akhirat. Jika di surga tidak ada debu, tidak ada kotoran, tidak ada usang, tidak ada. Tapi di dunia, ketika kita menghayalkan ingin hidup seperti di akhirat, di surga, kita buat rumah kita semewah surga. Ya akhi, semakin kita akan menjadi budak dari semua benda-benda ini. Dan tidak sedikit kita bisa jadi marah yang berlebihan terhadap anak-anak kita karena benda-benda yang telah kita beli dengan harta, yang entah itu berapa harganya, tapi apakah sebanding dengan anak kita? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang dimiliki oleh orang-orang tersebut dan apa yang kita punya sebagai ujian, fitnah. Dan orang-orang yang tertipu, dia terfitnah dengan apa yang dia punya. Sedangkan orang-orang yang tidak tertipu, dia sadar bahwa segala perhiasan dunia yang kita lihat dengan kedua mata kita di kehidupan dunia ini, apapun itu yang kita punya dan yang belum kita miliki, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai ujian. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dalam surat Al-Kahfi. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan dari kehidupan dunia. Apa tujuannya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Dan bagaimana kita bisa beramal yang baik jika kita sibuk menjadi korban dari apa yang kita lihat. Bagaimana kita bisa beramal yang baik jika kita tidak fokus untuk beramal. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Segala keindahan yang antum lihat, yang kita lihat dari kehidupan dunia ini, gunung-gunungnya, lembah-lembahnya, sungainya dan yang lain sebagainya, lautannya, semuanya nanti akan dijadikan oleh Allah sebuah dataran yang rata, tidak ada apapun itu. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya rata semuanya. Dan Allah mengingatkan warizqu rabbik, dan rizki Tuhanmu. Rizki apa yang Allah berikan kepada kita? Nikmat yang saat ini kita rasakan, ilmu dan iman, ilmu dan iman, kesempatan beramal saleh, kesempatan berzikir, salat, membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, dan nikmat yang nanti Allah sediakan, rizki yang Allah simpan, yaitu surga yang abadi, kehidupan yang damai, yang tidak ada kesedihan, tidak ada masa tua, tidak ada putus-putusnya. Dan tetangga kita adalah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, khairu wa abqa, lebih baik dari segala apa yang ada di kehidupan dunia ini. Semua kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali menipu pandangan kita, menipu hati kita, wa abqa, dan lebih abadi, tidak ada putus-putusnya. Makanannya abadi, semuanya abadi. Istri yang Allah berikan bagi ahlul jannah tidak akan menua,
Tapi uruban atraba, khairatun hisan. Hatinya baik, tampilannya indah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sedangkan yang seperti ini termasuk lebih susah daripada mencari jarum dalam jerami di dalam kehidupan dunia. Biasanya seseorang di kehidupan dunia ini jika dianugerahi oleh Allah istri yang cantik atau super cantik, biasanya akhlaknya kurang baik. Ya, maka banyak janda yang super cantik ini tadi. Atau diberi akhlaknya yang baik, masya Allah, tapi ya begitulah. Ya, ini memang ujian kehidupan dunia. Tapi khairatun hisan, hatinya baik, tampilannya luar biasa. Uruban atraba, yang mereka ini dengan usia-usia yang remaja dan menyenangkan hati suaminya dari sikap, dari perilaku, dari tampilannya semuanya nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam setiap salat Jumat kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, yang di akhir surat itu Allah mengingatkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih sering memperhatikan, lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Ikhwatal iman, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita ketika hati kita sedang tertipu dengan apapun yang ada di kehidupan dunia ini. Ya, karena ya Allah, ini saya sedang menyenangi sesuatu dari produk dunia ini, yang berharap tiap hari dilihat tawaran-tawarannya dibandingkan dengan saldo di rekening, dan terus demikian, kapan bisa dibeli, kapan ini dan sebagainya. Ketika hati seperti itu, ingat dengan apa yang sudah Allah beri kepada kita. Ingat apa yang sudah Allah berikan, rizki-rizki yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan tidak ada orang yang lebih kaya melebihi orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan qanaah di dalam hatinya, merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, itu adalah orang yang paling kaya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu saat ini, kamu dan orang yang paling kaya di dunia sama. Karena orang kaya itu bukan karena punya ini dan itu, tapi kaya itu yang memiliki kecukupan. Kaya itu cukup, itu kaya. Tapi kalau punya segala tapi masih lapar hatinya, miskin. Ini miskin. Namun ikhwatal iman, itulah pentingnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah, kita bisa melihat hakikat segala sesuatunya dengan benar. Ya, kita tidak tertipu dengan banyaknya orang yang tertipu. Kita bisa menyadari, alhamdulillah, saya banyaknya kendaraan yang mewah yang melewati kendaraan kita, misalnya rumah-rumah yang lebih bagus daripada rumah kita. Kita tidak tertipu dengan itu semuanya, karena apa yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah jauh lebih baik dari apa yang mereka miliki itu semuanya. Karena yang sedang punya sedang diuji oleh Allah dengan apa yang dia miliki. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ghaddul basar, menahan pandangan mata ini, lebih cenderung dijelaskan oleh para ulama terkait dengan fitnah lawan jenis. Kenapa? Karena memang di antara segala syahwat-syahwat dunia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, dibuat indah bagi manusia mencintai segala kesenangan-kesenangan dari syahwat, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati, dan seterusnya. Dari sejumlah segala syahwat dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sesuatu yang secara naluriah menjadi indah bagi seseorang di kehidupan dunia ini, yang dari sejumlah kesenangan itu Allah sebutkan pertama kali adalah wanita. Wanita. Karena itu ikhwatal iman, seseorang dengan
apa yang telah Allah berikan kepadanya dari kesenangan dunia, sebelum dia menghayalkan punya jabatan misalnya dan yang lain sebagainya, yang dia hayalkan wanita lawan jenisnya. Dan jika dia tidak bisa menjaga hatinya ikhwatal iman, maka dia akan termakan dengan fitnah itu dan hancurlah, rusaklah dunianya dan rusaklah agamanya. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu an, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan sesudahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Dan ikhwatal iman, fitnah ini tidak melihat usia. Saya kira kalau sudah kakek-kakek itu enggak senang melihat wanita cantik, ternyata tidak juga. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha." Dunia ini manis dan hijau. Ini secara umum Nabi SAW menyebutkan bagaimana fitnah dunia ini, manis dan hijau. Subhanallah ikhwatal iman, jika kita bandingkan hadis-hadis tentang fitnah-fitnah dunia atau ayat-ayat tentang fitnah dunia ini, ayat-ayat ini dan hadis-hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau dahulu 1400-an tahun yang lalu. Apa manisnya dunia di zaman Rasulullah SAW? Kenikmatan kesenangan dunia model apa yang beliau SAW pernah lihat dan dilihat oleh para sahabatnya di kota Mekah, di masa itu, di kota Madinah, di waktu itu. Ya, sekarang saja apa yang kita lihat di Mekah dan Madinah? Gunung-gunung batu, padang pasir, panas yang terik. Ya, ketika seorang ingin melakukan mencari tempat yang hijau, yang subhanallah, yang indah dan bagus, paling jauh mereka ke Taif. Ya, seberapa Taif dibandingkan dengan puncaknya kita misalnya? Subhanallah ikhwatal iman. Itu yang disebut oleh Nabi SAW yang dibacakan oleh beliau SAW dari fitnah-fitnah dunia yang beliau bacakan dari ayat-ayatnya yang beliau sampaikan dengan hadis-hadisnya. Dan jika kita melihat ayat-ayat tersebut, hadis-hadis ini dengan kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang, subhanallah, memang benar inna dunya hulwatun khadirah, bahwa dunia itu manis dan hijau, membuat seorang ini ingin terus melihat, ingin terus menyenangi dan lain sebagainya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan dunia ini kepada kalian, menjadikan kalian tinggal di dunia ini dan silih berganti generasi demi generasi. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kalian beramal di kehidupan dunia ini. Ingat ikhwatal iman, dunia ini bukan tempat kita untuk berhappy-happy, bersenang-senang. Allah Subhanahu wa taala turunkan kedua orang tua kita Adam dan Hawa sebagai hukuman, bukan untuk hidup senang-senang di sini. Fattaqud dunya, maka hati-hati kalian terhadap dunia. Wattaqun nisa, secara khusus dari sejumlah fitnah dunia, padahal di antaranya juga adalah wanita. Secara khusus Nabi SAW mengingatkan fattaqun nisa, hati-hati kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah Bani Israel pertama kali wanita. Karena mereka tidak bisa, karena wanita ya ikhwatal iman, seseorang bisa murtad, bisa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, bisa melakukan perbuatan syirik berapa banyak. Seseorang karena mencintai seorang wanita, dia pindah agama, pindah agamanya, dia gadaikan imannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bagaimana kita selamat dari fitnah-fitnah ini? Di antaranya adalah ghaddul basar, menahan pandangan. Inilah kunci yang paling kuat ketika kita pandai menjaga pandangan kita, karena Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun, ketika kita sedang bersama banyak orang atau terutama ketika kita sedang sendirian, itu akan memberikan cahaya iman di dalam hati seseorang. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30,
qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sampaikan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu akan lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah kaitkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Setiap anak Adam telah ditetapkan jatahnya dari perbuatan zina. Mudrikun dzalika la mahalah. Dia pasti terkena dan tidak mungkin tidak. Pasti dia terkena jatahnya dari zina ini. Astagfirullahaladzim. Bagaimana bisa? Dan ingat, Nabi SAW menyampaikan hal ini di zaman itu yang tidak ada gadget, tidak ada mall, tidak ada ini dan itu, tidak ada wanita setengah telanjang di jalanan. Ya, ketika dia seorang niat untuk melihat wanita yang untuk melihat auratnya, maka dia harus dengan serius mencarinya. Ya, sekarang kita nggak mau cari pun ketemu. Nabi SAW bersabda, fal ainani zinahuman nazar. Mata zinanya adalah melihat. Wal udhunani zinahumal istima'. Telinga zinanya adalah dengan memperhatikan dan mendengarkan. Bukan cuma mendengarkan. Istima'. Ya, karena suara-suara, lagu-lagu yang membangkitkan syahwat dan yang sebagainya, kita tidak bisa menutupi begitu saja telinga kita. Tapi ketika kita mendengar dan kemudian kita membencinya dan kita pergi meninggalkannya, itu tidak termasuk apa yang disebut oleh Nabi SAW. Namun ketika menikmati hal tersebut, telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisanu zinahul kalam. Lisan zinanya adalah membicarakannya. Wal yadu zinahal batsh. Dan tangan zinanya adalah ketika mencengkram dan memegang. Warrijlu zinahal khuta. Zinanya kaki adalah ketika melangkah ke tempat yang ingin dia tuju untuk memperturutkan syahwatnya itu. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hati berharap dan berangan-angan, menghayalkan perbuatan zina dan maksiat ini. Wa yusaddiqu dzadzikal farju wa yukadzibuhu. Kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Ikhwatal iman, diawali semuanya ini dengan sebagaimana sabda Nabi SAW ini, an-nazar, penglihatan dari mata. Nazarah dari penglihatan, kemudian senyuman, kemudian sapaan, kemudian salam, kemudian kalam, berbicara, kemudian buat janji, kemudian pertemuan, kemudian terjadilah fitnah itu. Diawali dari penglihatan. Jika kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama ini, mungkin dahulu kita melihat penglihatan ini ketika di jalanan, mungkin di mall, di pasar dan sebagainya. Tapi sekarang berapa banyak kita tidak mencari sekalipun dia datang kepada kita melalui gadget kita ini. Kita melihat, kita sapa dan seterusnya sampai janji dan berbuat dosa, dan berapa banyak kerusakan terjadi di banyak rumah tangga kita karena hal ini. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Jarir bin Abdullah, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika saya tidak sengaja melihat sesuatu yang haram? Nabi SAW bersabda, perintahkan kepada aku, palingkan pandanganmu, palingkan pandanganmu. Dan ikhwatal iman, ghaddul basar ini tidak susah, karena indera mata yang Allah berikan kepada kita, Allah beri kelopak untuk dengan cepatnya menutup.
Tidak seperti telinga. Telinga tidak ada penutupnya. Tapi mata cukup dengan menutupkan kelopak mata saja. Dan berapa energi yang dikeluarkan untuk itu. Ya, less energi, minim kalori. Tapi maslahatnya bagi kehidupan seseorang, insya Allah akan menjaga kesehatan hatinya, kesehatan fisiknya, dan kesehatan rumah tangganya. Ikhwatal iman. Dan di antara kiat di samping menjaga pandangan mata kita adalah memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha melihat segala gerak-gerik apa yang kita perbuat. Di dalam surat Qaf ayat 16 Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami Maha tahu dengan semua bisikan-bisikan hatinya. Allah Maha tahu dengan semua bisikan-bisikan hati kita. Allah berfirman dalam surat Ghafir, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah Maha tahu pengkhianatan mata, dan Allah Maha tahu apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Ya, kadang kita melihat sok ghaddul basar padahal masih main lirik-lirik. Allah Maha tahu pengkhianatan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha tahu pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada seseorang. Dan Allah ingatkan dalam surat Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat, Sa'id bin Zaid radhiyallahu, dia meriwayatkan bahwa ada seseorang datang dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku. Beri aku wasiat ya Rasulullah." Nabi SAW berpesan kepadanya, "Usika an tastahyillaha azza wa jalla kama tastahyi rajulan salihan min qaumik." Aku wasiatkan kepadamu, hendaklah kamu malu kepada Allah seperti kamu malu kepada orang yang kamu segani dari kaummu. Kita malu kepada Allah sebagaimana kita malu dan segan kepada orang yang kita segani dari kaum kita. Kita tidak akan mau dilihat oleh orang tua kita atau mertua kita atau orang yang kita segani, guru kita, kita sedang berada di tempat-tempat maksiat, bukan untuk maksiat, berada saja di tempat seperti itu, kemudian terlihat ustadz kita misalnya, astagfirullahaladzim, betapa malunya kita. Dan jika kita memiliki sifat malu yang seperti ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka terjaga zahir dan batin kita. Sendiriannya kita sama seperti bersama orang banyak. Kita tidak ada siapapun, hanya kita dengan gadget kita sekalipun kita tidak akan berani macam-macam karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya, kita di tempat-tempat yang kita tahu bahwa di situ sedang ada CCTV, kita tidak akan bertindak sesuatu yang akan membuat memalukan diri kita sendiri. Terlebih jika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi diri seseorang. Juga ikhwatal iman, nanti indera mata ini tidak akan selamanya support mendukung kita. Akan ada waktunya dia akan menjadi lawan terhadap kita. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 20, "Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Dan ketika tiba waktunya, nanti di saat itu telinga, mata dan kulit mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Dan dia akan menjadi saksi bukan untuk belain kita, bukan untuk mensupport kita supaya tidak masuk neraka, tidak. Dia akan berbicara sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka untuk berbicara. Dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa sekali waktu kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau tertawa.
Setelah itu beliau SAW bersabda, hal tadruna mimma adhak? Tahu kalian kenapa saya tertawa? Maka kami para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW bersabda, min mukhatabatil abdi rabbahu. Aku tertawa karena nanti ketika Allah sedang menghisap hambanya, yaqulu ya Rabbi, setelah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan amal baiknya, amal buruknya dan lain sebagainya, maka hamba ini berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menjamin hari ini tidak ada yang zalim? Hari kiamat, yaumul hisab, tidak ada kezaliman sama sekali ya Allah? Ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, benar, tidak ada kezaliman hari ini. Maka ya Allah, dengan syarat itu saya minta tidak ada saksi lain kecuali saksiku. Saya tidak terima saksi malaikat. Saya tidak mau saksi catatan-catatan, ini tidak mau. Harus dari diriku sendiri saksinya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Dirimu sendiri yang akan menghisap apa yang kamu perbuat. Fatantiqu bi a'malihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup mulutnya. Ditutup mulutnya sehingga tidak berbicara lagi. Dan Allah berfirman kepada seluruh anggota tubuh kita, intiqi, wahai anggota tubuh si fulan, berbicaralah. Subhanallah. Bisa kita bayangkan ikhwatal iman, di saat itu telinga berbicara, ya Allah saya mendengarkan ini, saya mendengarkan itu, saya mendengarkan ini. Penglihatan, ya Allah saya melihat ini dan itu. Jujur dia, Allah Subhanahu wa taala. Kulit kita, tangan dan kaki kita, semua menceritakan. Dan setelah itu selesai berbicara, dibuka lagi lisannya oleh Allah. Sekarang kamu jawab, jawab dirimu sendiri. Subhanallah ikhwatal iman. Maka ketika Allah izinkan dia berbicara dengan dirinya sendiri, dia berbicara kepada dirinya, wahai kulitku, mataku, telingaku dan tangan kakiku, aku ini membelamu. Aku sedang membelamu. Kenapa kamu menjadi saksi melawan kita sendiri? La haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman, menahan pandangan mata ini memberikan banyak keberkahan. Banyak keberkahan bagi seseorang. Keberkahan yang paling besar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti sukses dengan sukses yang sebesar-besarnya. Kemudian juga pandangan mata yang kita anggap kita melihat ini kita senang, melihat itu kita senang dan yang lain sebagainya. Padahal ini adalah anak panah yang korbannya diri kita sendiri. Korbannya adalah diri kita sendiri. Seorang penyair mengatakan, kullul hawadithi mabda'uha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari syarari wal mar'u ma dama dha 'ainin yuqallibuha fi a'yunil ghairi mawqufun 'alal khatari kam nazratan fatakat fi qalbi sahibiha fatkas sihami bila qausin wala watari yasurru nadhirahu ma darra khatirahu la marhaban bisururin 'ada bid-darari. Setiap peristiwa-peristiwa besar awalnya terjadi dari penglihatan dan pandangan. Karena ingatlah, semua api yang menyala awalnya adalah dari percikan-percikan yang kecil. Seseorang yang dia dengan pandangan matanya melihat ke sana dan kemari, maka pada hakikatnya dia sedang dalam kondisi berbahaya. Berapa banyak pandangan mata yang membunuh hati pemiliknya dengan anak panah tanpa busur dan tanpa senar. Yang dia kira ketika dia melihat apa yang dia lihat menyenangkan hatinya, namun membahayakan dirinya sendiri. Apa artinya kebahagiaan yang berakibat kepada musibah dan malapetaka? Yang lain, penyair yang lain mengatakan, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman abadkal manadhiru ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun alaihi la an ba'dihi anta sabiru. Selama engkau melepaskan pandangan matamu ke sana dan kemari, maka setiap pandangan yang kamu manfaatkan
semakin melelahkan hatimu. Dan sedangkan sebagiannya saja kamu tidak sanggup, apalagi kamu melampaskan semua pandanganmu terhadap segala sesuatu. Ikhwatal iman, seseorang yang pandai menjaga pandangan matanya, maka Allah akan menggantikan baginya banyak hal yang jauh lebih baik di dalam kehidupan ini. Sebagaimana janji Nabi SAW, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untukmu dengan yang jauh lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Andai kata ikhwatal iman, coba kita memberikan batas terhadap gadget kita, batas waktu sehari 2 jam saja misalnya, jam 10 sampai jam 12 misalnya, atau jam 1 sampai jam 3 misalnya. Di luar itu tidak kita buka, tidak kita lihat, ya, kita lihat di jam itu saja, kita silent. Apa gantinya? Kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dan ketika kita membaca buku tidak ada notifikasi. Apa yang kita manfaatkan? Kita membaca buku-buku yang memberikan manfaat untuk kehidupan dunia kita, diri kita, akhirat kita. Saya bicara buku bermanfaat bukan hanya terkait dengan ilmu agama. Apa pekerjaan Anda misalnya? Oh, saya ternyata butuh ini, butuh informasi. Cari bukunya. Ketika kita membaca buku ini, menyempatkan banyak waktu untuk itu, maka Allah akan menggantikan banyak hal yang jauh lebih bermanfaat di kehidupan kita. Hati kita lebih tenang, tidak lelah karena gangguan-gangguan dan yang lain sebagainya, karena gangguan terbesar dan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita lebih sering melakukan kesalahan di pekerjaan kita sendiri seperti di zaman ini. Kenapa? Gangguan gadget. Karena gangguan handphone ketika kita bekerja. Di pekerjaan kita sering melakukan, mulai istri, pembantu, anak, kitanya sendiri sering melakukan kesalahan karena sering terganggu dengan apa yang kita kerjakan di tempat kerja dan yang lainnya. Dan terakhir ikhwatal iman, seseorang yang pandai menjaga pandangan matanya, Allah akan berikan cahaya ke dalam hatinya. Dan cahaya itu terbersit di wajahnya, terbersit dilihat di dalam semua gerak-geriknya. Antum perhatikan ayat yang Allah perintahkan kepada kita di surat An-Nur ayat 30 ini, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini di surat An-Nur ayat 30. Tidak jauh dari ayat-ayat ini, ayat ke-35-nya Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fiz zujajah, dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala seperti pelita yang ada di dalam sebuah sinar. Ikhwatal iman, Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan perumpamaan cahaya iman yang Allah berikan dalam hati seorang mukmin yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah hati itu akan bersinar sehingga pelita cahaya ini akan menarik segala kebaikan-kebaikan ke dalam kehidupannya dari segala penjuru. Cahaya iman di dalam hatinya mendatangkan teman-teman yang baik, mendatangkan peluang-peluang yang baik, mendatangkan hal-hal indah di dalam kehidupan. Sebagaimana gelapnya maksiat mengundang kelamnya kegelapan, kelamnya musibah dan bala yang datang dari segala penjuru kepada orang yang di dalam hatinya gelap dengan gelapnya dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwatal iman, silahkan jika ada yang ditanyakan dari materi yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Silakan kepada para jamaah, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebagaimana yang Ustadz tadi sampaikan bahwa pengaruh dari gadget atau HP yang kita lihat sehari-hari, kalau kita membuka aplikasi atau share video yang tidak sengaja, itu bermuatan kemaksiatan, ya. Atau kemudian kita melihat
di jalan-jalan, di tempat-tempat keramaian timbul pandangan-pandangan yang kemaksiatan yang bisa menimbulkan dosa yang sebenarnya kita tidak bisa hindari. Apakah di situ kita sudah terkena dosanya? Dan bagaimana kita membebaskan dari dosa tersebut? Apakah dengan banyak istighfar atau dengan ibadah-ibadah yang mungkin bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan dengan pandangan-pandangan yang tidak kita sengaja? Karena saya pernah mendengar juga ada cerita zaman sahabat bahwa gara-gara dia melihat betis wanita saja dia sudah tidak bisa menghafalkan segitu banyak ayat. Itu saja Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Kalau asar yang antum sebutkan tentang yang melihat betis saja membuat merasa hafalannya tidak sekuat sebelumnya, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan sahabat, Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai beliau mengatakan kepada gurunya, syakautu waqi'a an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang kenapa kok enggak mudah hafal. Imam Syafi'i ini tidak mudah hafalnya, itu bukan seperti kita. Ya, ketika beliau duduk di majelisnya Imam Malik bin Anas ngaji kitab Muwatta karya Imam Malik mengajari temannya sebelah Imam Syafi'i hafal semua apa yang diajarkan oleh teman sebelahnya. Hafalan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi sebagai salah satu tanda mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini, di antaranya adalah dengan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Di antara kebesaran Islam adalah beliau. Tapi ketika tidak sengaja melihat hal yang seperti ini, beliau merasa ada gangguan sedikit dalam hafalannya. Dan beliau bertanya kepada gurunya, dan gurunya mengajarkan kepadaku tinggalkan dosa dan maksiat. Wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan guruku berkata, kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' berkata, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang dolen berbuat maksiat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kita lihat di zaman ini bukan cuma betis, wal iyadzu billah. Ya, dan jika ditanya apakah yang tidak sengaja itu dosa, Nabi SAW bersabda, al-ula lak wa tsani alaik. Pandangan pertama tidak, tapi berikutnya itu dosa. Ketidaksengajaan tidak berdosa. Namun jika kita menyadari bahwa sesuatu menjadi ketidaksengajaan yang berulang, apa yang semesti dilakukan? Tinggalkan secara keseluruhan atau diberi batas? Kita seringkali membeli smartphone tertentu karena kecanggihan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi jika kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, dari sekian canggihnya smartphone yang kita punya, berapa aplikasi yang kita pakai? Bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begini. Apakah kita pakai semuanya? Insya Allah kurang dari 10% kecanggihan smartphone yang kita pakai saat ini. Kita beli hanya karena yang lagi paling update. Karena produk yang paling update, yang paling canggihnya handphone terakhir ini apa? Ini. Kita sampai saking gilanya mau ngantri berhari-hari, bahkan nginep di tempat stokisnya untuk ngantri beli produk baru tersebut. Ini alat yang kita pakai untuk membantu kita. Bukan kita jadi pembantunya. Tapi sekarang berubah, kita jadi pembantunya. Jadi pelayannya. Bunyi tit, kita datang. Tit, kita dipanggil terus. Ya, jadi pelayannya, pembantu, jadi pembantunya. Bukan malah membantu kita. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa yang harus dilakukan? Batasi. Alhamdulillah anak sendiri tidak memegang ini. Ini selalu dalam kondisi flight mode pesawat. Ya, anak hanya membaca PDF karena ketika kajian dan lain sebagainya, kitab alhamdulillah banyak di rumah, tapi untuk memudahkan ngajar pakai PDF saja. Ya, pakai buku-buku yang PDF untuk memudahkan. Karena dari sini misalnya anak ngajar ke sana kemari, kalau anak bawa buku sana bisa penuh buku anak, ya, mobil. Nah, anak manfaatkan dengan mode pesawat.
dan tidak ana nyalakan kecuali dengan alarm. Dalam setiap hari seperti itu, alarm bunyi jam 8:30, jam 9 baru ana nyalakan. Sebelum itu kalau tidak mode pesawat, silent mode. Jadi tidak sebentar bunyi, teralihkan ini dan itu. Dan itu pun setelah ana nyalakan, ana lihat dalam batas tertentu, ana matikan lagi, ana hilangkan suaranya lagi. Sampai maghrib sudah tidak nyala, sampai ketemu besok. Apa sisa waktunya? Kita manfaatkan dengan hal-hal yang jauh lebih positif, jauh lebih fokus dan tidak terganggu dengan apapun yang seperti ini. Karena sebagian besar informasi yang sampai ke kita sampah, sebagian besarnya sampah, dan kita jadi kantong sampahnya. Diberitahu ini ada itu, ada ini, ada kejadian ini, kejadian itu, hal ini, isu ini, gosip itu, perang ini dan sebagainya dan sebagainya. Sebagian besarnya adalah sampah. Berita ini, tawaran barang itu, kita jadi gudangnya sampah karena itu. Ada seorang syekh biasa pakai handphone model jadul. Kemudian ada salah satu muridnya mengatakan, ya syekh, ini ada model baru, smartphone, bisa membantu kita. Mau cari ayat Quran sebentar ketemu, hadis sebentar dapat, ya, bisa nyimpen kitab banyak di sini. Apa artinya smartphone? Telepon pintar, ya kan ya? Smartphone artinya telepon pintar. Maka kemudian dilihat, ditunjukkan seperti itu. Ini syekh sudah cukup tua. Ketika dia melihat, boleh, saya ingin coba, kata syekh ini. Maka dicoba, dan alhamdulillah sekarang lebih mudah tersaring hal-hal yang negatif ketimbang dahulu. Ya, dahulu hal-hal negatif ini lebih mengerikan daripada sekarang. Iklan-iklan ini tanpa saringan. Kadang muncul sesuatu yang naudzubillah yang tidak dicari pun muncul. Maka ini muncul di gadgetnya syekh ini. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ada gambar seperti itu? Kata muridnya, syekh, memang ini kelemahannya adalah di situ. Seringkali orang yang menawarkan iklan, memunculkan ini dan itu, tanpa kita cari pun dia muncul hal-hal seperti ini. Maka kata syekh, saya tidak mau telepon pintar, saya mau telepon yang bodoh saja. Ya, telepon yang bodoh saja, daripada saya merusak agama dan dunia saya. Pakai yang bodoh saja. Itu di antara kiatnya, batasi atau ganti dengan yang bodoh saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Kegelisahan saya selama ini saya sampaikan mengenai hal tentang gadget, bentuk-bentuknya dan segala macam isinya. Nah, terima kasih banget atas ulasan ini. Mudah-mudahan di lain tempat ada yang menjabarkan mengenai hal tentang gadget. Saya sungguh sedih sekali. Saya sering bertanya-tanya kepada Ustadz, di dalam masjid saja masih ada zinah mata. Ketika Ustadz menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang mengenai kehidupan sekarang, itu tahu itu adalah gashul fikri, pemikiran, perang pemikiran. Ketika di dalam masjid saja sudah berani menggunakan, membuka WA, Ustadz sedang menyampaikan masalah, masih ada jamaah kita yang membuka HP, membuka segalanya yang dilarang oleh Allah ada di dalam masjid. Dan saya hanya mengucapkan terima kasih atas semua yang diberikan oleh Ustadz, karena ini adalah bentuk pemikiran kegelisahan diri saya. Begitu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah. Jika tidak ada ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah kajian kita di pagi hari ini. Dan jika boleh ana sarankan, ya apa yang ana sering menyarankan ke
ke keluarga, ke teman-teman, sahabat-sahabat. Ana menyarankan itu di rumah itu ada kotak di ruang tamu, di ruang keluarga kita, satu kotak HP namanya. Apa maksudnya kotak HP ini? Ketika kita lagi duduk bareng, lagi sarapan, lagi makan malam bersama, lagi duduk bersama, semua HP di silent, taruh di kotak itu. Jangan ada yang bawa HP, supaya balik lagi jadi manusia. Ya, bukan jadi robot, jadi zombie. Zombie, duduk diam semua begini. Saudara, keluarga, teman, tapi kayak zombie. Ya, namun kalau duduk berbicara satu dengan yang lainnya, menanyakan keadaan dan lain sebagainya, dan tidak bunyi kita lompat ke sana kemari jadi budak alat ini. Taruh kotak itu ketika kumpul dengan keluarga, dan gadget jangan masuk kamar tidur kita dan kamar tidur anak-anak kita. Jika antum bisa jalankan ini sebulan ke depan saja, coba kita lihat kualitas tidur kita jadi lebih baik, bangun lebih sehat, hati lebih tenang, hubungan kita dengan orang terdekat kita jadi lebih baik, lebih bermanfaat. Ya, interaksi kita ini bukan hidup dengan teman di dunia maya, di dunia nyata. Apa artinya punya teman ribuan tapi nggak ada yang mau tahu urusan kita? Lebih baik punya 2 teman tapi dia tahu betul tentang kita, ketimbang punya ribuan tapi nggak tahu apapun tentang kita. Allahul musta'an. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.